wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para guru saya. Ini alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Saya walaupun katanya jadi mentor, ya. Mentor itu apa sih? Ada yang tahu nggak arti mentor apa? Apa? Mentor apa? Ada yang tahu nggak? Ya pokoknya mentor mah mentor aja deh udah. Tadi cari di Google ya. Mentor apa? Walaupun katanya saya jadi mentor, sesungguhnya saya ini belajar. Saya yang belajar sama ibu-ibu, saya yang belajar sama TP admin. Apalagi tadi ya, sama-sama kita sudah lihat bagaimana hebatnya penampilan ustazah kita, Ustazah Maryam. Masya Allah. Dan alhamdulillah juga di SPTD ini banyak sekali orang-orang yang memang memiliki ilmu yang luar biasa. Saya utamanya nih belajar tiap hari, apalagi di grup admin tuh, Masya Allah. Makanya sebenarnya saya tuh malu kalau tadi Teh Maryam ya, Teh Ustazah, saya manggilnya guru. Dan saya juga manggil semua ya teteh-teteh yang memang biasa ceramah di mana-mana ya. Itu saya biasanya manggil guru. Dan satu lagi ya, dan satu lagi kemarin katanya kan ada yang sering WA saya, Teh kalau nanti di rumah saya ada acara, mau nggak teteh katanya diundang. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa saya ini tidak biasa ceramah di mana-mana, nggak biasa Bu. Ini mungkin di sini ada guru-guru saya yang satu ta'lim, ada Ibu Ustazah Nurul Melia, mana ya tadi ya, oh ya, Ibu Ustazah Nurul Melia. Ini biasanya beliau yang ngasih kesempatan kalau guru nggak hadir, biasanya saya yang ditunjuk. Dan biasanya juga kalau di mana-mana nih ya, misalkan ada orang nih, ada acara di suatu tempat, Ustazah A nggak bisa, Ustazah B nggak bisa, Ustazah C nggak bisa. Wah katanya bingung ini nyari Ustazah kemana lagi. Oh iya ada Teh Naswa yang nganggur, udah Teh Naswa aja. Jadi biasanya saya ini seret aja, cuma pengganti aja. Makanya kemarin ada yang nanya juga, Teh, ini kok kita diatur cuma 30 hari, kenapa nggak lanjut? Saya bilang saya juga nggak punya banyak ilmu saya cuma itu aja. Yang saya amalin juga, ya itu aja. Makanya mudah-mudahan kawan-kawan sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terlalu banyak berharap sama saya. Nanya apa aja. Mungkin ada juga di antara kawan-kawan semua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau nanya sama saya, WA sama saya nggak dibalas. Ada nggak? Banyak. Pertama, biasanya kalau nggak dijawab, saya nggak tahu jawabannya. Nggak tahu mau jawabannya. Karena memang saya juga tidak pernah mengalami hal seperti itu. Yang kedua, kadang-kadang kalau misalkan mau menjawab, nanti ada aja gitu urusan, sehingga ya pertanyaan-pertanyaan yang dari kawan-kawan semua tidak bisa dijawab. Saya ucapkan dan saya meminta maaf yang sebesar-besar yang mungkin terlalu banyak berharap sama saya, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang mau dimaafkan Bu. Mau dimaaf dikit. Nanti rata-rata ini banyak yang baru bertemu saya ya. Ini ngomong-ngomong saya pengen nanya, Ibu kenapa sih mau kesini? Kenapa mau kesini? Ini alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak yang dari daerah menyempatkan hadir di acara ini. Ada Teh Roro kemarin dari Tasikmalaya. Mana Teh Roro? Teh Roro, Masya Allah dari Tasikmalaya. Sengaja kesini, niat kesini, Masya Allah. Kamu juga dari Tegal, dari Bandung. Ini kata saya ini ngapain pada kesini? Ngapain coba pada kesini? Kayak ngeliat saya. Iya. Lihat di foto. Beda. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesungguhnya
Ini adalah musibah buat diri saya sendiri. Kenapa? Karena Allah itu begitu baik sama saya. Allah yang menutupi segala kekurangan saya. Allah yang menutupi segala dosa-dosa saya. Allah yang menutupi segala kehilapan saya. Sehingga ibu-ibu masih memandang saya baik. Padahal sesungguhnya, waduh, kalau udah ngomong, saya ngobrol di grup admin. Di grup admin banyak yang udah tahu sesungguhnya Teh Naswa itu kayak gimana. Kalau ibu mau tahu saya, bisa tanya sama admin. Makanya kemarin ada tuh Teh Temi tuh, orangnya tuh, Teh Temi. Saya jalan sama Teh Temi. Kebetulan kita suka keliling. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita punya kas SWTD, ya, punya kas SWTD. Dan ini baru kita mulai di 2 bulan terakhir ini. Siapa yang menginisiasi kas ini? Bukan saya. Yang menginisiasi kas ini adalah salah satu admin atau salah satu alumni daripada SWTD. Dia menyampaikan kepada saya, Teh, biasanya nih kalau pembukaan Pak, Teteh yang suka bagi-bagi tas kue. Biasanya kalau kuis, Teteh yang suka ngasih Al-Quran. Walaupun memang nggak banyak ya, 1 part cuma dapat 2 orang gitu ya. Kalau di awal-awal di part 2, saya biasanya setiap kali ngasih kuis berapa guru? Bisa 5, bisa 10. Kalau saya sekarang karena banyak, jadi saya bagi-bagi. 1 partnya ya cuma dapat 2 orang. Dia menyampaikan kepada saya, ini Teh Suci namanya, Teh, jangan Teteh doang dong yang bisa mendapatkan sedekah jariah. Saya juga kepengen. Dan pastinya nih, anggota SWTD yang lain pun kepengen juga bisa mendapatkan sedekah jariah itu. Coba dong Teh, sekarang mendingan kita buka aja donasi. Donasi untuk apa? Kas untuk SWTD. Nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja setiap bulannya. Setiap bulan 10.000. Dan itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, uangnya memang ditransfer ke saya, tapi sedikit pun saya tidak memakai uang tersebut. Kenapa? Karena semua pemasukan dan pengeluaran itu dicatat rapi oleh admin. Jadi kalau misalkan ini dikorupsi sama Teh Naswa ya, kemarin juga saya nggak enak banget Bu, nggak enak banget. Ada yang nanya sama Teh Astor, udah tahu, udah kenal sama Teh Astor? Alhamdulillah sekarang ya Allah Bu, saya ini benar-benar tahadus binikmah ya, benar-benar bersyukur banget. Ini Allah gerakkan semuanya. Coba bayangin ya, saya sekarang ya punya admin sekitar 40 orang, dan mereka siap lahir dan batinnya untuk bisa mengabdi di SWTD ini. Apa mereka saya gaji? Coba saya tanya, admin ada yang digaji nggak? Nggak ada. Tapi mereka rela setiap hari ditanya sama anggotanya, Teh kalau begini gimana? Dijawab sama mereka. Tepuk tangan dulu dong buat admin. Saya nggak bisa ngebalas. Insya Allah sebaik-baik pembalasannya adalah pembalasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma di situ, ternyata Allah bantuin saya. Allah bantu ini ada seseorang yang dengan kreativitasnya sangat bagus. Ya, ini tim quotes. Ada yang masuk tim quotes. Di sini ada yang masuk tim quotes. Kawan-kawan kalau yang suka ngupload nih setiap harinya nih kata-kata mutiara ataupun materi-materi yang diambil dari SWTD, ini adalah hasil daripada teman-teman tim quotes yang dipimpin oleh Astor saya, yaitu Teh Siti Aminah. Kebetulan orangnya nggak datang, tapi tantenya datang. Tantenya datang, kakaknya datang. Orangnya nggak datang. Katanya nggak diizinin suami ya. Saya bilang ridho suami di atas segala-galanya. Walaupun datang ke sini nih hal yang baik. Ini datang ke sini hal yang baik bukan? Insya Allah baik. Tapi tetap ridho suami di atas segala-galanya. Kita sekarang sudah punya suami, berarti ridho kita di bawah suami kita. Nah, tidak sampai di sini. Nih kawan-kawan, kalau saya mau cerita dulu waktu saya kerja, itu saya bikin quotes-quotes kayak gitu. Saya ini bayar mahal, bener. Bikin video, bikin flyer itu mahal harganya. Udah pernah lihat ya quotes-quotes atau udah pernah lihat sih? Suka lihat kan quotes-quotesnya bagus nggak? Bagus. Video-videonya bagus nggak? Bagus. Mereka semuanya tidak saya bayar. Dan mereka dengan senang hati suka rela mewakafkan dirinya di SWTD ini.
Makanya ya Allah, saya ini luar biasa. Ini saya tuh dibantu banyak orang. Jadi kalau misalkan melihat SWPD, si Naswanya jangan lihat nih si Naswanya, tapi lihat orang-orang di belakangnya yang luar biasa. Yang mereka mau membantu saya siang dan malam. Makanya kemarin waktu di part 1 sampai part 4 ya, itu yang namanya grup nggak tutup buka. 24 jam nih tugasnya admin. Akhirnya ada salah satu admin, Teh Aziza, kawan saya juga. Dia sekarang bekerjanya di Mahkamah Agung sebagai yang suka translate berita-berita bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kalau SWTD melihat saya malu sebenarnya. Kenapa? Karena banyak orang hebat di sini dan saya itu setiap hari saya belajar sama mereka. Alhamdulillah, ini adalah karunia yang luar biasa yang memang Allah hadiahkan untuk saya. Dan mudah-mudahan karena memang ini SWTD ini tujuannya bukan semata-mata pengen nyari duit. Coba saya pengen nanya, ada nggak yang dari pertama ikut SWTD dimintain duit? Nggak ada ya. Karena di sini tujuannya saya bukan nyari duit, bukan cari tenar, bener loh. Mohon maaf, kemarin waktu dia NCTV udah ngeliat semua. Udah ngeliat semua ya. Iyalah orang ngepromosiin jadi ngeliat ya. Waktu dia NCTV, kan Ustaz Yusuf Mansur bilangnya gini, wah ini kalau misalkan saya berhalangan hadir nih bisa diganti Teh Nasya. Dengar tidak? Benar ya? Nah ada salah satu admin yang kepengen banget saya tuh tampil lagi. Kepengen banget katanya tampil lagi. Sampai hampir setiap pekan dia tuh japriin Ustaz Yusuf Mansur. Karena beliau punya akses dan punya kontaknya Ustaz Yusuf Mansur. Ditanyain loh setiap hari. Ditanyain, Ustaz, katanya Ustaz mau ngembang Teh Nasya lagi. Ditanyain begitu, padahal sesungguhnya ibu, saya emang gak kepengen tenar, bener, gak kepengen tenar. Dan alhamdulillah ya, sekarang kalau kemana-mana, asal jalan, Teh Mentor, ada yang nyapa. Saya tanya, kok kenal saya? Istrinya yang masuk SWTD? Enggak. Istri saya nggak masuk SWTD. Terus kok kenal saya? Iya, teman-teman saya pada nyetatusin foto saya sehingga pada kenal saya. Bagi saya ini bukan hal yang menguntungkan buat saya, karena saya jadinya nggak bisa bebas kemana-mana. Walaupun saya pakai masker ya Bu ya, karena waktu itu malam-malam saya pakai masker lagi jajan di Kampung Raden. Ada aja gitu yang WA, Teh tadi habis jajan ya. Saya bilang, bilangnya nggak nyamperin saya. Enggak, bukan saya yang lihat Teh, teman saya yang lihat. Oh temannya masuk SWTD juga? Enggak juga Teh. Bisa kenal? Iya karena dia sering ngelihat status saya, jadinya kenal sama saya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu ya. Jadi kawan-kawan kalau sampai saat ini mohon maaf banget gitu ya, mengidolakan saya misalkan gitu ya, pasti nanti ibu-ibu akan mendapatkan kekecewaan. Benar, saya ini tidak sebagus apa yang ibu nilai. Di SWTD ini apa sih? Di SWTD ini adalah hal yang pernah saya lakukan, hal yang sudah saya jalani, lalu kemudian saya kepengen berbagi kepada yang lainnya supaya bisa merasakan apa yang saya rasakan. Apa sih yang saya rasakan? Saya sudah merasakan ketenangan. Bu, coba saya mau nanya Ibu, masuk SWTD gimana rasanya Bu? Wih, ini artis Facebook. Gimana Teh? Lebih tenang. Terus? Lebih tenang. Makanya nanti kita sama-sama akan mendengarkan ya berbagai macam cerita dari salah satu kawan-kawan kita yang sudah merasakan manfaat ikut dan bergabung di SWTD ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa coba? Kita ini harus memperbanyak sholawat. Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita harus memperbanyak sholawat? Karena tidak ada alasan kita nih untuk tidak memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena satu-satunya orang
mencintai kita, yang menyayangi kita tanpa syarat, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan ada sebuah cerita, ketika itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Malaikat Jibril datang sama Rasulullah dengan wajah yang pucat, ya. Kemudian dia bergetar, ngomongnya nih bergetar. Apa yang disampaikan malaikat Jibril ketika itu? Wahai Rasulullah, aku ini sedang ketakutan dan sedang api neraka. Sedang apa? Sedang menyalakan api neraka. Lalu kemudian ditanya nih sama Rasulullah, ketakutan, dan kami tahu bahwa sumber kecintaannya Allah adalah dirimu. Sumber kecintaan Allah kepada semesta ini adalah engkau ya Rasulullah. Oleh karena itu aku datang kepadamu. Istilahnya ngerayu, biar nanti Allah tuh dirayu sama siapa? Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian nih malaikat Rasulullah ini bertanya nih sama malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, coba ceritakan bagaimana sesungguhnya neraka itu. Kemudian dijawab lagi sama siapa? Sama malaikat Jibril. Bahwa neraka itu seperti ada lubang-lubang dan lubang-lubang ini adalah ada tingkatan-tingkatannya. Satu lubang kepada lubang yang lain jaraknya 70 tahun perjalanan. Bu, udah pernah ke Makassar? Pernah? Surabaya? Jawa? Palembang. Jogja deh. Siapa yang udah pernah ke Jogja? Berapa jam Bu dari sini perjalanan? Ya naik kereta deh, mau naik apa terserah. Berapa jam? 12 jam ya. Kemarin saya ke Jogja itu kurang lebih 12 jam. 12 jam perjalanan dari Bekasi menuju Jogja. Berarti tidak ada apa-apanya dibanding lubangnya neraka. Dari satu lubang ke lubang yang lainnya jaraknya sekitar 70 tahun lamanya. Artinya apa? Artinya nih luas sekali neraka ini. Kalau kemudian ditanya nih sama Rasulullah, terus siapa yang menjadi penghuni neraka itu? Tingkatan yang pertama, yang paling bawah nih neraka ini, lubang yang paling pertama ini dihuni oleh para munafikun, orang-orang munafik. Lubang yang kedua dihuni oleh siapa? Lubang yang kedua dihuni oleh orang-orang yang menyembah berhala. Lubang yang ketiga dihuni oleh orang yang menyembah bintang. Keempat matahari. Kelima Yahudi. Keenam Nasrani. Lalu kemudian pas yang ketujuh nih malaikat Jibril dihuni. Iya nih. Terus Rasulullah bertanya, malaikat Jibril, kenapa kau diam? Langsung malaikat Jibril menangis. Mohon maaf wahai Rasulullah, ternyata tingkatan yang ketujuh ini dihuni oleh umatmu yang melakukan dosa dan kemudian mereka tidak sempat bertaubat kepada Allah ketika ajalnya tiba. Seketika itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah langsung pingsan. Gak sadarkan diri nih, langsung pingsan. Kemudian malaikat Jibril langsung memeluknya ya, dan menidurkannya di atas pangkuannya. Gak lama kemudian nih Rasulullah siuman. Ketika siuman itu, lalu kemudian Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Ketika menangis langsung sujud sama Allah. Ummati. Bagaimana kabar umatku? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya kalau sampai saat ini kita tidak tahu apa alasan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, ini salah satu alasannya. Karena dia adalah satu-satunya orang yang mencintai kita, menyayangi kita tanpa syarat. Itu 3 hari Rasulullah sujud terus ya Allah. Gimana kabar umatku nanti? Sujud terus. Rasulullah bangun dari sujudnya ini cuma mau melakukan sholat aja. Setelah itu sujud lagi. Lalu kemudian nih sebagai sahabatnya, siapa sahabat Rasul?
Abu Bakar Siddiq ketika itu melihat bahwa Rasulullah ini beda nih, dan kemudian mendatangi rumahnya. Diketok pintu sampai 3 kali, ini tidak menjawab nih Rasulullah nih. Ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak ada yang jawab nih. Lalu kemudian kata Abu Bakar Siddiq, wahai Rasulullah, bolehkah aku masuk ke dalam rumahmu? Tapi tetap saja tidak menjawab. Kemudian Abu Bakar Siddiq akhirnya pulang dengan perasaan sedih, dan Abu Bakar Siddiq benar-benar menangis. Di tengah jalan ketemu sama siapa? Sama Khalifah Umar bin Khattab. Lalu kemudian ditanya nih sama Khalifah Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, ini didengerin enggak? Wahai Abu Bakar Siddiq, apa yang membuatmu menangis? Kemudian diceritain nih sama Abu Bakar Siddiq. Dan Umar bin Khattab langsung bergegas ke rumahnya, melakukan hal yang sama seperti dilakukan Abu Bakar Siddiq, dan ternyata hasilnya medium juga. Pulang lagi nih Umar bin Khattab dengan perasaan sedih, nangis. Ketemu lagi sama siapa? Ketemu lagi sama Salman Al-Farisi. Lalu kemudian ketika Salman Al-Farisi bertanya, apa yang membuatmu sedih wahai Khalifah Umar bin Khattab? Lalu kemudian Umar bin Khattab diceritakan. Tetapi Salman Al-Farisi tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Tapi Salman Al-Farisi langsung mendatangi putri Rasulullah SAW yang bernama Siti Fatimah. Ya. Ketika Siti Fatimah itu didatangi oleh Salman Al-Farisi, kemudian menceritakan apa yang terjadi, dan kemudian Siti Fatimah datang langsung ke rumahnya, ya, menutup pintu, kemudian langsung dibukakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ibu tahu pertama kali Sayyidah Fatimah ini melihat ayahnya, dia langsung nangis. Kenapa? Karena ternyata pas dilihat ayahnya mukanya pucat dan wajahnya sangat bersedih. Lalu ditanya sama Fatimah nih, wahai ayahku, apa yang membuatmu sedih? Lalu kemudian dijawab sama Rasulullah, bagaimana aku tidak sedih? Bagaimana aku tidak sedih? Aku melihat dan aku diceritakan oleh Jibril bahwa nanti umatku ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, karena ini adalah bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena waktu juga mepet ya. Kalau kemarin kita kapasitas cuma 150. Makanya kenapa mohon maaf ya, setiap tak itu saya cuma ngasih kuota 10. Kalau nggak dikasih kuota Bu, 35 dikali 10 aja ini udah 350 orang yang datang. Apalagi kalau nggak dikasih kuota. Makanya mohon maaf ya, beneran tadi Wati sempat bilang sama saya, ini kita nggak ngajakin ibu-ibu sekeliling untuk ngaji. Aduh mohon maaf, saya bilang ini aja kapasitasnya sudah penuh. Kapasitasnya sudah penuh, dan banyak juga di antara kawan-kawan yang lain yang harusnya ikut, pengennya ikut, tapi karena kapasitasnya yang seperti adanya ini, maka saya tidak mengizinkan untuk datang. Satu lagi mungkin saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Darda. Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu hari di mana di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu golongan orang ya, yang mukanya berseri-seri, wajahnya cerah, wajahnya berseri-seri, cantik, soleha. Ini cantik semua kan? Cantik, wajahnya berseri-seri. Dan mereka berada di atas mimbar-mimbar mutiara. Lalu kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kami iri dengan orang-orang seperti itu. Sebetulnya mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka itulah orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mengenal satu sama lain. Mereka itulah orang-orang yang tidak pernah bertatap muka sebelumnya, tapi mereka saling mencintai karena Allah, dan mereka berkumpul di satu tempat untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tahu,
maksudnya tahu ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada golongan kita di SBTD ini, bagian dari orang-orang yang nantinya di akhir kiamat kita dibangkitkan oleh Allah dengan wajah yang cerah, wajah yang cantik. Kita saling mencintai. Coba ibu, saya sering dapat WA, teteh kangen banget. Saya bilang udah pernah ketemu saya belum? Kok bisa kangen kata saya? Dan bukan cuma ke saya, ke adminnya, ke sama-sama anggota. Bagaimana coba perasaan ibu? Udah kayak kenal lama, bener ya? Udah kayak kenal lama, saling sayang, ya, saling perhatian, saling memotivasi. Kalau ada orang yang datang ke saya tanya, maaf, ini sebelumnya dulu udah pernah kenal? Enggak. Kenalnya di mana? Di SBTD. Masya Allah. Jadi ini mudah-mudahan kita menjadi salah satu golongan yang tadi sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita di sini saling mencintai, kita di sini saling menyayangi, dan kita berkumpul di satu tempat untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, capek. Ya, sebenarnya tadi harusnya saya nggak ngomong, karena saya kan bilang ya di grup yang mau ceramah itu bukan saya kan. Saya ini cuman MC, tapi tetap aja katanya mas ada dikit. Padahal emang nggak bosan apa nggak bosan? Kangen malah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita teruskan ke acara testimoni. Saya ingin memberikan kesempatan yang mau maju ke depan dapat hadiah. Siapa yang mau memberikan testimoni? Teh Yuni, ya mana Teh Yuni? Masya Allah, ini Teh Yuni dari part 3. Ya, silakan Teh Yuni. Teh Yuni, mau ceritanya banyak sedikit? Banyak? Banyak. Siap mendengarin? Siap katanya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 3, saya tinggal di Gang Rizo di Jatirangor. Awal mula saya masuk SBTD ini, awalnya saya cuman gara-gara ngeliat statusnya Pelisma tentang testimoni apa yang miracle itu keajaiban teh, kata dia gitu. Oh gitu, iya. Terus sama dia dikirimin tuh materi 1. Awalnya saya kayaknya mena di hati gitu. Kayak selama ini saya tuh ya Allah jauh banget saya tuh dari Allah. Nah, pas itu kan emang saya tuh lagi punya masalah ya. Jujur aja saya lagi punya utang. Saat itu tuh pokoknya lagi down banget gitu udah. Berapa utangnya teh? Utangnya berapa? Hampir 20 juta ada. Udah saya tuh udah ke bank, udah kemana BRI kemarin ini mau ngajuin pinjaman, tapi kalau saya nggak punya usaha, kayak kan kalau ngajuin utang kan harus punya usaha yang tetap gitu, karena saya kasihnya jadi bisa. Ya, Teh Yuni ini punya utang 30 juta. Terus 20 juta. 20 juta. Ah. Nah, saat itu Minum dulu ya. Ya, deketin. materi yang dari Telisma itu saya belum masuk grup waktu itu, masih baca materi, cuman yang sholawat itu katanya sehari itu harus sholawat sekian gitu. Saya tuh waktu itu jujur deh saya masih jauh dari Allah deh, sholat juga ya belentang lah. Pas saya baru Sabtu itu kayaknya nih materi nyerap banget gitu. Telisma kan itu materi. Ya, terus Ya saya dawamin itu sholawat ya. masih sholawat istighfar tapi belum tahajud belum karena Belum, saya masih ya. belum ngerti juga kan. Akhirnya sholawat terus akhirnya intinya katanya kata teteh kan di materi itu kita harus benar-benar pasrah. Kita kalau punya masalah itu harus kita yang nyari yang punya solusi kan, nyari solusi. Terus saya juga merasa emang saya tuh banyak salah, banyak dosa kan. Saat itu kan emang saya tuh mohon maaf sama ibu mertua sering selek kan. Nah, di situ Ada nggak yang selek sama ibu mertua? kalau saya Nggak ada. Ya, terus emosian teh, emosian pokoknya. Pas baca itu ya Allah, saya tuh dosa saya banyak banget. Nah, setelah 2 minggu itu tuh, setelah itu materi berlalu, kan waktu itu saya mau masuk grup
grup ada Telisma, nanti teh ini masih berjalan, nanti kalau udah dapat baru. Nah setelah ada 2 minggu kemudian Telisma itu jadi mau masuk grup enggak katanya. Terus akhirnya bisa lunas gimana? Bisa lunas. Nah seminggu saya masuk grup itu, Ya. kan kata Tetes sebelum masuk grup itu kalau kita punya masalah sama orang punya masalah Selesaikan. nah saya itu datanglah ke ibu mertua saya itu, Ya. saya minta maaf, nangis dan saya peluk, pokoknya emang intinya nggak Pak, saya nangis, saya minta maaf, memang dosa saya banyak, mungkin saya masih punya masalah banyak karena yang dosa saya banyak. Akhirnya tahajud sudah saya dawamin, tahajud asah nangis setiap, pokoknya di sujud terakhir itu selalu saya tuh Benar-benar nangis all out sama Allah gitu ya. pas ada pendapat Allah, ya Allah saya bagaimana Tega banget ya Allah kalau nggak diselesain gitu ya. Nah terus pasrah deh. Nah seminggu nggak nyampe seminggu itu seminggu katanya bro. itu Seminggu bisa lunas hutang. iya 20 juta. Masya Allah. saya itu nangisnya gini, saya ini baru tobat, baru hijrah kok cepet banget ya Allah. Dari situ saya, ya Allah mungkin memang ini hidayah buat saya supaya saya itu istiqomah, karena selama ini jujur ibadah saya masih bertambah. Ya. Jadi sekarang itu nggak mau ninggalin tahajud, nggak mau ninggalin Masya Allah. sholat kemana-mana. Ya. Terus apa lagi? Banyak sih, tapi Oh iya. Jadi keajaibannya yang sudah didapatkan oleh yang ini banyak. banyak. Masya Allah. Banyak dari usaha, alhamdulillah. Usaha tambah baju. Ya, saya itu jualan peyek kan dari pertama nikah saya jualan peyek. Jualan peyek nih ya bu ya. Cuman baru melesat ininya itu. Baru melesat kapan setelah ikut SPTD? Baru masuk 1 bulan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya ya ya. Makanya saya tuh, ya Allah, Masya Allah, saya tuh Nyesel nggak masuk SPTD? Hah? Nyesel nggak? Nggak sama sekali. Sama sekali. Pokoknya terinspirasi banget sama Tetes. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Sayuni, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat yang lainnya ya. Ya mangga, ini hadiah kenang-kenangan mangga dibaca ya. Ada yang nanya katanya gini teh sama kenapa sih nggak dari dulu aja ikut SPTD? Nah SPTD baru ada di bulan Februari tanggal 22 2020. Dia pengennya kemarin gitu. SPTD-nya belum ada. Kayaknya yang udah ada tapi SPTD-nya belum ada. Baik, selanjutnya ada yang mau kasih testimoni lagi? Tela? Tela? Ayo Tela. Hah? Ya dibantuin, sini dibantuin. Sini, katanya mau hadiah. Nggak dapat hadiah loh. Oh iya Tela. Ini saya ceritain aja nih Tela kalau lagi cerita katanya nggak kuat nangis ya. Ini Tela ini. Oh ya. Gak apa-apa sambil alhamdulillah. Tela ini alhamdulillah kemarin datang ke rumah saya nangis. Kenapa nangis? Karena Allah begitu baik yang sudah memberikan kemudahan demi kemudahan. Motornya kemarin mau disita. Kenapa? Karena sudah nunggak. Ada yang kasusnya seperti itu. Banyak ya. Ya, motornya mau disita, tapi udah fokus on Allah. Akhirnya itu ternyata motornya nggak jadi diambil sampai sekarang ya Tela. Motornya nggak jadi diambil. Bukan cuma sampai di situ, ternyata nih ini ada kawannya dari suaminya yang sudah lama lost kontak, kemudian tiba-tiba bertemu. Apa yang disampaikan waktu itu? Mau motor enggak? Akhirnya dikasih motor. Motornya second, tapi ternyata kata Tela bukan second, ini mah bagus, masih bagus motornya. Jadi ya kemarin kita kadang-kadang suka pusing ya, gimana ini ya, aduh besok udah deadline gitu ya, ketakutan yang luar biasa. Tetapi ketika kita sudah fokus on Allah, maka sesuatu hal yang kita pikirkan, yang kita takutkan, belum tentu ternyata terjadi dalam kehidupan kita. Makanya jangan pusing loh, jangan banyak pikiran, udah serahin aja sama Allah. Gimana Allah aja, nanti Allah insya Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ini Tela, nanti saya kasih hadiah ya, Al-Quran ya. Bukan cuma itu ternyata Bu, Tela ini nabung katanya mau mempersiapkan anaknya masuk sekolah. Tapi ternyata karena satu dan lain hal, akhirnya uangnya terpakai untuk kepentingan orang lain. Ibu mau tahu apa yang terjadi? Tela sudah pasrah. Ya udah deh, kalau emang katanya anaknya tahun ini nggak sekolah nggak apa-apa, mungkin tahun depan. Ternyata apa yang terjadi? Allah memberikan
anaknya kembar nih bisa sekolah secara gratis. Masya Allah. Ya, Teh Uswatu malah maju ke depan. Teh Uswatu ini dari mana ya? Ini dua kurikulum iman dan Al-Quran. Aduh, Masya Allah. Ini dilihat dari kaosnya aja, bikin saya ini. Ya, silakan Teh Uswatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik ibu-ibu semuanya. Hari ini saya akan memberikan testimoni. Saya bergabung di PAK 18. Di situ saya masuk PAK 18 itu sekitar bulan Juni ya, selama bulan Juni, Juli, Agustus ya, sekarang baru Agustus. Itu setiap laporan yang saya laporkan setiap harinya, kan imut ya Bu ya, tahajud, duha, waqiah dan juga salawat dan ini waqiah ya. Nah, di situ tuh saya